Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, jadi jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan analisis vektor. Inilah pertemuan yang ketujuh. Dalam perkuliahan kali ini, kita akan membahas tentang topik baru, yaitu integral garis. Ya, integral garis erat sekali kaitannya dengan integral tentu. Jadi kita sudah membahas tentang integral tentu di kalkulus integral ya. Jadi kalau tidak salah di perkuliahan semester 2. Nah, di sana adik-adik sudah tahu manfaat dari integral tentu ya. Jadi yaitu untuk mencari luas daerah di bawah kurva ya. Jadi pada fungsi biru. Oke. Nah, seperti apa nanti pengembangan lebih lanjut dari integral tentu pada konsep integral garis ya. Kita akan bahas itu secara mendalam. Oleh karenanya, jadi ikuti sajian video ini dengan baik. Saya share screen dulu untuk memudahkan adik-adik mengikuti apa yang saya jelaskan. Oke. Ya, adik-adik, saya akan memberikan adik-adik sebuah gambar yang merupakan ilustrasi dari integral garis. Nah, dari gambar yang saya sajikan di layar, adik-adik bisa melihat jadi pada bidang XY itu terdapat kurva C, di mana kurva C itu memiliki titik awal di sini dan titik akhir di sini. Oke. Nah, terhadap kurva C ditentukanlah ketinggian titik dengan fungsi skalar fxy. Nah, ini kita dapatkan f. Inilah nilai fxy ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini. Jadi ketinggian dari setiap titik pada kurva itu oleh f itu dipetakan sesuai dengan fungsi fx ya. Jadi tidak sama ya. Jadi kalau konstan nanti mungkin sama. Jadi di sini fx itu bukanlah fungsi konstan sehingga ketinggiannya berubah-ubah untuk setiap perubahan titik x. Nah, adik-adik tentu masih ingat ketika dulu belajar integral tentu, jadi adik-adik punya sebuah fungsi fx dibatasi dari A sampai B. Sebenarnya ini adalah integral garis juga. Jadi cuma di sini kurvanya berupa sebuah ruas garis ya. Nah, sehingga bisa adik-adik perhatikan di setiap titik pada ruas garis memiliki ketinggian yang berbeda sesuai dengan nilai fungsi dari fx. Nah, analog dengan integral garis sepanjang kurva C ini. Nah, adik-adik tentu masih ingat, jadi luas daerah ini bisa kita cari dengan menggunakan fx dx. Nah, ini tak lain adalah diturunkan dari jumlah Riemann limit n menuju tak 3 delta x fxi dikali delta xi ya. I dari 1 sampai n. Nah, analog dengan integral tentu yang sudah kita pelajari, maka integral garis sepanjang kurva bisa kita definisikan sebagai C f xy ini sepanjang kurva ya, itu adalah limit
Nah, di sini jadi sama halnya dengan integral tentu. Jadi kita ambil elemen luas satu buah sebagai pendekatannya. Nah, ini didekati dengan delta S, ya ini f x i y i misalnya. Dengan demikian, limit sigma i dari 1 sampai n f x i bintang y i bintang dikali delta s i. Oke, kita ketahui bahwa S itu adalah panjang kurva ya, delta S adalah panjang segmen dari kurva itu, sehingga nanti bisa kita dekati dia dengan limit yang menuju kaidah sigma f x i bintang y i bintang. Nah, delta S itu bisa kita hampiri sebagai delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Oke, selanjutnya bisa kita tuliskan menjadi sigma. Jangan lupa tuliskan batasan indeksnya. Nah, ini bisa saya tuliskan sebagai delta X kuadrat per delta T kuadrat. Nah, karena T-nya selalu lebih besar dari 0 ya. Delta Y per delta T kuadrat dikali delta T. Nah, bentuk terakhir ini bisa kita tuliskan sebagai bentuk integral dari batas AB f x y r d x per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dikali dt. Ya, adik-adik sekarang sudah memiliki definisi yang lebih operasional dari integral garis. Jadi integral garis itu bisa kita nyatakan sebagai integral tentu juga ya. Nah, di mana nilai A dan B ini adalah nilai parameter dari kurvanya untuk titik-titik ujungnya. Ya, jadi kalau perhatikan gambar tadi, nilai A adalah nilai parameter T di ujung awal dan B adalah nilai parameter di ujung akhir. Oke, sebagai contoh, saya akan bahas contoh satu yang diberikan di buku agar jelas pemahamannya bagi Anda ya. Oke, adik-adik bisa lihat contoh satu di buku. Nah, coba kita sekarang selesaikan contoh satu ini kembali. Kita bahas bersama-sama. Oke, kita mulai dari yang diketahui. Jadi diketahui di sini adalah fxy itu adalah 2 ditambah x kuadrat y. Kemudian c-nya itu adalah sebuah setengah lingkaran bagian atas ya. Lingkaran satuan di sini. Kita ketahui pada lingkaran satuan parameterisasinya lebih mudah dibawa ke X sebagai cos T, kemudian Y sebagai sin T. Jadi X sebagai cos T, Y sebagai sin T. Di mana T-nya di sini batasannya adalah dari 0 sampai Pi ya. Nah, dengan ini kan kita sudah lengkap memiliki batasan untuk T, yaitu 0 sampai Pi.
Nah, tinggal mencari ds-nya ya. ds-nya di sini dx per dt-nya adalah sin t, jadi minus ya. Jadi kalau dikuadratkan menjadi positif lagi. dy per dt-nya adalah cos t. Sehingga nanti kita peroleh 2 ditambah cos kuadrat t kali sin t, nah, dikali akar dari sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t dikali dt. Ya, kita dapatkan integral dari 0 v dt ditambah integral 0 v cos kuadrat t sin t. Bagian ini kan satu ya, dt. Oke, b mudahnya nanti kita dapatkan 2 t 0 v ditambah, nah ini menjadi minus 0 v kuadrat t d cos t. Dari bentuk terakhir kita dapatkan 2v dikurang 1/3 cos pangkat 3 t batasnya 0 sampai 2v. Oke, sehingga kita dapatkan di sini 2v dikurang 1/3 berarti cos pangkat 3 2 ini ya, bukan 2v. V dikurang cos pangkat 3 0 ya. Jadi kita dapatkan 2v dikurang 1/3 dikali ini negatif. Berarti negatif 1 kurang 1 ya. Berarti negatif. Ini kita dapatkan di sini 2v ditambah 2/3. Oke, jadi demikian kita sudah memperoleh integral garis dari fungsi 2 ditambah x kuadrat y sepanjang setengah lingkaran atas lingkaran satuan atas ya. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 2v ditambah 2/3. Oke, demikian untuk contoh 1, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan pembahasan sebelum kita lanjut ke contoh 2, contoh berikutnya. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu istilah piecewise smooth view. Jadi, jika pada definisi tadi kita bisa melakukan integral garis, jadi dikarenakan kita memiliki fungsi yang smooth, bagaimana halnya jika fungsinya tidak smooth? Ya, tentu kita tidak bisa mencari integral garisnya ya, karena ada beberapa bagian yang tidak terdefinisi. Nah, tetapi untuk yang piecewise, jadi yang smoothnya sepotong-sepotong, saya berikan contohnya di sini. Jadi yang smooth sepotong-sepotong, nah, jadi bisa perhatikan di sini. Jadi saya punya kurva yang terdiri dari 5 potongan kurva. Nah,
Dari sini sampai sini adalah C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, jika C adalah gabungan dari C1, C2, C3, C4, C5, maka untuk mencari integral f ds tidak bisa langsung kita tentukan ya, karena di bagian-bagian yang tidak smooth ya ada tikungan tajam di sini, integralnya nanti tidak terdefinisi ya, kita diperoleh ds-nya itu sama dengan 0. Jadi d urunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, jika demikian, integralnya tidak bisa kita tentukan. Tetapi, jika ingin dicari, kita bisa melakukan integralnya per piecewise, yaitu per potong. Jadi, kita bisa tentukan integral C1 ds ditambah integral C2 f ds dan seterusnya sampai integral C5 f ds. Nah, ini bisa kita lakukan selama C1, C2, C3, C4 dan C5 ini adalah fungsi yang kurva yang smooth ya. Dan secara keseluruhan C disebut sebagai piecewise smooth. Oke, sebagai contoh bisa saya berikan contoh 2. Jadi bisa lihat di buku contoh 2. Tampilkan di sini. Ya, ini adalah contoh kasus piecewise kurva. Jadi piecewise smooth kurva, di mana kurvanya itu terdiri dari parabola dan ruas garis. Nah, kalau saya ilustrasikan, parabolanya adalah seperti ini. Kemudian lanjut. Jadi parabolanya dari 0,0 ke 1,1 dilanjutkan oleh ruas garis dari 1,1 ke 1,2. Ya, adik-adik bisa tentukan persamaan kurva masing-masing. Jadi untuk parabola C1 kita dapatkan parametrisasinya yaitu X-nya langsung sama dengan X, Y-nya sama dengan X kuadrat, batas X-nya adalah, batas parameternya adalah 0, X1. Kemudian C2-nya itu adalah ruas garis. Nah, bisa diperhatikan bahwa X-nya itu adalah selalu sama dengan 1 ya. Kemudian Y-nya sama dengan Y, batasannya adalah 1, Y2. Oke, dengan demikian kita sudah punya 2 buah kurva mulus yang membentuk kurva C ya. Sehingga kita dapatkan integral sepanjang C1 f ds itu tak lain adalah batas dari 0 sampai 1. F-nya di sana 2x untuk x 2 kita peroleh turunannya ya, kita cari turunannya akar dari 1 ditambah 2x kuadrat ya, dikali dx. Turunan terhadap x 1, turunan terhadap x 2x. Oke, sudah.
Sehingga nanti kita dapatkan integral dari 01 2x integral 1 ditambah 4x kuadrat dx. Jadi dicari integralnya, integral 01 1 ditambah 4x kuadrat di 4x kuadrat per 4. Oke, sehingga kita dapatkan di sini 1/4 angka 3/2 nya dikali 1 ditambah 4x kuadrat angka 3/2 di batasnya adalah 0,1 ya. Coret-coret 2. Jadi 1/6 dikali 1 tambah 4 5/5 dikurang 1 ya. Oke, jadi sudah kita dapatkan untuk C1 kita peroleh hasilnya 1/6 5/5 kurang 1. Nah, untuk C2 kita lakukan hal yang sama. C2 dari FDS kita dapatkan integral dari 1 sampai 2, ini batasnya adalah Y. Berarti kita dapatkan 2 kali 1 S-nya 1 dikali DS akar ini 0 tambah 1 DY. Ya, kita dapatkan 1 2 DY. Hasilnya adalah 2Y 0 P12. Ya, sini kita dapatkan 2 dikali 2 dikurang 1. Kita dapatkan hasilnya adalah 2. Jadi dengan demikian integral sepanjang C1 gabung C2 FDS itu tak lain dari integral dari C FDS itu sama dengan integral C1 ditambah integral C2 FDS. Yang nanti kita dapatkan hasilnya adalah integral 1/6 dikali 5/5 dikurang 1 ditambah 2. Oke, jadi itu untuk pembahasan dari contoh 2. Jadi hasilnya sudah kita dapatkan sama dengan apa yang tertera di buku ya. Oke, itu untuk video yang pertama. Kita nanti lanjutkan ke video yang kedua, masih di topik integral garis.